Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin di setiap hari Selasa membahas kitab Riyadhus Shalihin. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih membahas bab tentang as-sabru, bab tentang kesabaran. Dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sangatlah banyak untuk menjelaskan tentang kesabaran. Karena kesabaran ini sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Setiap kita akan selalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak dia inginkan. Selalu diuji dengan ujian-ujian, selalu ditimpa dengan cobaan-cobaan. Maka seseorang harus senantiasa bersabar, mempelajari tentang kesabaran, memahami tentang kesabaran tersebut sehingga dia bisa bersabar di dalam melewati ujian-ujian tersebut. Dan Imam An-Nawawi di akhir-akhir pembahasan tentang kesabaran, beliau membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan menahan amarah. Karena orang yang tidak bisa menahan amarahnya berarti dia tidak bisa sabar. Sebaliknya, orang yang bersabar yaitu dia yang bisa menahan amarahnya. Dia bisa sabar, dia bisa menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu, orang yang jago itu bukanlah orang yang jago di dalam pergulatan. Tapi orang yang kuat, orang yang jago, yaitu dia yang bisa menahan nafsinya, menahan jiwanya ketika dalam kondisi marah. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi yaitu hadis yang ke-20, hadis yang ke-20 tentang keutamaan orang yang menahan amarahnya. Wa an Mu'adz ibn Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala ayunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min huril in sya'a min al-hurin ma sya'a. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia kuasa, dia mampu untuk melampiaskannya, maka da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya di hadapan halayak, di hadapan seluruh manusia. Kemudian yukhayyiru minal huru'ini ma syaa. Yukhayyiruhu minal huril 'ain ma syaa. Kemudian akan disuruh memilih dari bidadari-bidadari yang dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini merupakan balasan yang istimewa bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Apalagi dia mampu untuk melampiaskan, dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan untuk membalas apa yang dia marah tersebut, tapi dia lebih memilih untuk menahan amarahnya. Maka balasannya adalah
Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hari kiamat di seluruh halayak, di seluruh manusia, untuk menunjukkan kemuliaan, menunjukkan prestasi yang sangat berharga bagi orang tersebut. Oleh karena itu, jangan seseorang itu beranggapan kalau dia menahan amarahnya, dia tidak melampiaskan amarahnya, itu terlihat seperti orang yang cemen, seperti orang yang penakut. Ini semua adalah was-was syaitan. Ini semua tidak benar. Justru semakin orang itu menahan amarahnya, semakin dia bersabar walaupun dia mampu untuk membalasnya, semakin derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana pendapat para ulama bahwasanya kemarahan itu adalah kumpulan dari semua keburukan. Al-ghadabu jima'u syarru kulli. Kemarahan itu adalah jima'u asyarri kulli, kumpulan dari semua keburukan. Pintu-pintu keburukan itu adalah dari kemarahan. Sebaliknya, orang yang bisa menahan amarahnya, maka itu adalah jima'u kulli khair, kumpulan dari semua kebaikan. Sehingga tidak benar ketika ada orang yang beranggapan ketika marah dia harus luapkan, dia harus tunjukkan kalau dia itu marah. Tidak harus seperti itu. Justru orang-orang yang soleh, termasuk para nabi dan juga orang-orang soleh setelahnya, mereka lebih memilih untuk menahan amarahnya, memaafkan orang-orang yang berbuat kesalahan kepadanya, orang-orang yang dulu menyakitinya, dia memaafkannya. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathul Makkah, bahwasanya Rasulullah selesai menaklukkan kota Mekah, beliau masuk ke dalam Ka'bah ditemani oleh sahabat Bilal bin Rabah. Beliau sholat di dalamnya 2 rakaat, kemudian beliau keluar di depan pintu Ka'bah. Beliau menghadap kepada orang-orang Quraisy yang ketika itu mereka sudah tidak berdaya. Mereka berkumpul di sekitaran Ka'bah menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi seperti itu, ya, kata Rasulullah SAW kepada mereka, "Wahai ma'asyiral Quraisy, menurut kalian mau aku apakan kalian?" Mereka semua langsung ingat dulu gimana perilaku mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyakiti Rasulullah, mereka menindas kaum muslimin, mengintimidasi orang-orang yang lemah, para budak yang masuk Islam ditindas. Bahkan Rasulullah SAW sudah ditargetkan, direncanakan untuk dibunuh. Mereka mendatangkan para pemuda dari berbagai kabilah untuk serentak menghabisi nyawa Rasulullah SAW, sehingga orang-orang dari Bani Hashim atau kabilahnya Rasulullah tidak bisa menuntut, karena yang membunuh banyak orang dari banyak kabilah. Kesalahan-kesalahan mereka yang begitu banyak, namun di saat Rasulullah mampu untuk menghukum mereka, Rasulullah SAW memilih untuk memaafkan mereka. Kata Rasulullah SAW, "Aku berkata kepada kalian sebagaimana perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, ya, la tathriba alaikumul yaum." Tidak ada hukuman bagi kalian pada hari ini. Intaliku atau antumut tulaqa, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian sekarang sudah bebas. Tidak ada hukuman, tidak ada penangkapan, tidak disiksa, kalian bebas. Saya maafkan kalian. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika dia sudah berkuasa, dia sudah punya kekuatan, saudara-saudaranya mengakui kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf ayat 91 dan 92, qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna la khatiin. Mereka berkata, demi Allah, engkau telah menguasai kami, engkau lebih hebat, lebih unggul daripada kami. Kemudian wa in kunna la khatiin, mereka mengakui kesalahannya, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang salah karena telah menyiksamu, membuangmu, menjualmu. Mereka semua mengakui kesalahan mereka. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada siksaan bagi kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihat orang-orang hebat, ya, mereka selalu memaafkan kesalahan orang lain,
padahal mereka mampu untuk membalasnya. Karena mereka tahu bahwasanya balasan yang besar menanti mereka ketika mereka itu memaafkan ataupun mereka itu menahan amarahnya, mereka tidak marah kepada orang-orang yang berbuat salah tersebut. Allah Subhanahu wa taala sampai memuji orang-orang yang bisa menahan amarahnya dalam surat Ali Imran ayat 133 dan setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, surga yang luas itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan juga memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah sediakan surga bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya, bisa memaafkan orang lainnya. Jaminannya adalah surga. Jadi jangan kita beranggapan bahwa menahan amarah itu bukan ibadah. Menahan amarah, tidak marah itu adalah ibadah, dan ibadahnya sangat agung. Jaminannya adalah surga. Nanti pada hari kiamat dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk memilih dari bidadari yang dia sukai. Masya Allah. Ini keistimewaan yang luar biasa bagi orang yang melakukan ibadah seperti ini, yaitu ibadah menahan amarah. Ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya berpuasa, bukan hanya baca Quran, tapi ini juga ibadah. Ketika kita mampu untuk marah, ketika kita sedang diuji dengan sesuatu, ada yang menyakiti kita, kemudian kita mampu untuk marah, tapi kita lebih memilih untuk bersabar, kita memilih untuk menahan amarah tersebut, maka balasannya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada orang-orang yang memang dibawa kekuasaan kita, dibawa kendali kita, kepada istri, kepada anak-anak. Ini seorang suami misalkan, seorang ayah misalkan, dia sangat mampu untuk memarahi istrinya, mampu untuk memarahi anak-anaknya. Dia kuasa. Tapi dia ingat ketika istrinya berbuat kesalahan, dia ingat, ya. Kalau dia tidak marah, maka dia akan disuruh memilih bidadari yang dia sukai. Istri ngomong-ngomel, dia tersenyum. Istrinya bertanya, "Kenapa mas?" "Saya ingin dapat bidadari." Masya Allah. Istrinya nggak jadi marah, ya. Masya Allah. Dengan keluarganya bisa harmonis, kemudian nanti di hari kiamat dapat bidadari. Masya Allah. Tapi kalau dia marah, mungkin keluarganya jadi berantakan, kemudian bidadarinya hilang. Nggak jadi dapat bidadari gara-gara marah-marah. Taib, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi di antara cara agar kita bisa menahan amarah, kita ingat tentang hadis-hadis yang menerangkan keutamaan, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, ya, beri saya wasiat atau beri saya nasihat. Qala la taghdab, beliau bersabda, janganlah engkau marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Orang ini bertanya lagi atau mengulang-ulangi pertanyaannya, beliau pun tetap bersabda yang sama, la taghdab, jangan kamu marah. Ini juga menunjukkan pentingnya orang itu tidak marah, dia bersabar, dia menahan amarahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berulang kali menasihati orang ini agar la taghdab. Orang ini bertanya terus-menerus, ya. Artinya orang ini pengen, apakah ada nasihat yang lain? Kenapa cuma satu nasihat itu saja? Pengen dikasih nasihat yang lain, tetap beliau hanya menyampaikan la taghdab, jangan engkau marah. Menunjukkan bahwasanya menahan amarah ini perkara yang sangat penting.
Rasulullah berkali-kali menasihati orang ini agar jangan marah. Disebutkan oleh sebagian ulama ya bahwasanya orang ini yaitu ismuhu Jariyatu ibnu Qudamah, bernama Jariyah ibnu Qudamah radhiyallahu anhu, yang minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga bahwa terkenal orang ini memang suka marah, sehingga Rasulullah SAW menasihati orang ini yaitu jangan marah. Rasulullah kebiasaan beliau menasihati seseorang sesuai dengan kondisi atau latar belakang orang tersebut. Kalau orang ini suka marah atau orang ini mudah marah, beliau menasihati hal-hal yang sesuai dengan kondisi orang itu. Di antaranya orang ini atau sahabat ini, beliau menasihati la taghdab, jangan marah. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang ini bertanya, wahai Rasulullah, beri saya nasihat dan ringkas, ya, nasihat yang singkat, padat, jelas, dan jangan panjang-panjang. Maka kata Rasulullah, la taghdab, nasihatnya jangan marah. Dan berulang-ulang nasihatnya cuma jangan marah. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, beri saya nasihat atau beri saya suatu amalan yang bisa saya beramal dengannya saya bisa masuk surga. Kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah, jangan engkau marah, maka jaminannya engkau masuk surga. Masya Allah. Di saat kita ingin punya amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, ada suatu ibadah, ada suatu amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang dan dengannya bisa masuk surga, yaitu la taghdab, jangan marah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala bahwa arti dari perkataan Rasulullah la taghdab, jangan marah, itu ada dua makna. Yang pertama, la taghdab, yaitu hindari hal-hal yang bisa menyebabkan engkau marah. Jadi jangan marah berarti disuruh untuk menghindari sifat-sifat, menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan orang ini marah. Dan setiap orang dia tahu apa saja hal-hal yang menyebabkan dia itu marah, apa saja yang menyebabkan dia itu mudah emosi. Maka dia menghindarkan dirinya dari berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Misalkan dia tahu kalau ketika berdebat itu akan menyulutkan emosinya atau membuat emosinya bisa bangkit, maka dia berusaha untuk menghindar dari perdebatan misalkan. Atau dia itu ketika ada orang yang membantah, maka dia akan langsung mudah emosi, maka dia menghindari hal-hal yang membuat orang itu membantah dirinya. Atau suasana, misalkan suasana dia tahu kalau suasananya seperti itu membuat dia emosi, maka dia berusaha menghindar dari suasana semacam itu. Dia tahu kalau dalam kondisi lapar, maka dia sangat mudah emosi, maka ketika dia lapar, dia berusaha untuk segera cari makanan, ya. Kecuali kalau makanannya nggak ada gitu ya, wah, cari makanan kemana-mana nggak ada. Kalau begitu ya diam, ya, jangan banyak bicara, jangan banyak bergaul dengan orang ketika dalam kondisi seperti itu. Dia tahu karena itu bisa menyebabkan dia emosi. Ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu mudah marah, diantaranya adalah kesombongan. Kalau sifat kesombongan itu dalam diri seseorang membuat orang itu mudah marah. Kenapa dia marah? Karena merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih berkuasa, merasa orang lain itu di bawahnya, tidak selevel dengan dia. Nah, kesombongan itu bisa menyebabkan orang itu mudah marah, ya. Jadi orang itu kenapa dia marah? Karena dia punya kesombongan. Kemudian juga membuat orang mudah marah adalah karena sifat pelit, ya. Karena sifat pelit itu akan menyempitkan dada seseorang, ya. Dia sangat perhitungan ketika apa yang dia miliki ternyata mungkin rusak. Ada yang minjam barangnya dia, kemudian barangnya itu rusak, dia langsung wah, emosinya luar biasa, meledak-meledak. Kenapa? Karena sangat pelit. Ya, mungkin istrinya tidak sengaja memecahkan piring, satu piring saja misalnya dipecahkan, wah, langsung
emosi nggak jadi-jadi, ya. Emosi menjadi-jadi. Kenapa? Karena sangat pelit. Nah, untuk menghindari hal semacam itu, maka kebalikannya, agar tidak marah atau tidak mudah marah, seseorang itu berusaha untuk tawadhu. Dia berusaha untuk memiliki sifat tawadhu. Dia merasa siapalah diri dia, siapa dirinya. Dirinya adalah orang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya adalah orang yang tidak punya apa-apa. Dengan demikian, dia akan semakin sabar ketika apa yang membuat dia tidak suka. Dia semakin bisa menahan dirinya untuk tidak marah. Kemudian selalu dermawan, dengan suka memberi kepada orang lain. Dia hatinya semakin lapang. Dia ketika apanya yang dia miliki rusak, barang-barangnya yang dia sukai rusak, dia tidak terlalu marah. Kenapa? Karena dia selalu dermawan dan tidak terlalu pelit. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian la taghdab maknanya juga adalah jangan engkau lampiaskan. Jadi tadi makna yang pertama adalah menghindari. La taghdab itu berarti menghindari hal-hal yang menyebabkan dia marah. Yang kedua, la taghdab adalah jangan engkau lampiaskan ketika sedang marah. Karena namanya marah itu tabiat manusia. Manusia tidak ada yang lepas dari marah. Tabiatnya manusia ketika mendapati hal yang tidak dia sukai, dia akan marah. Ketika dia disakiti, dia akan marah. Ketika dia dihina, dia direndahkan, dia akan marah. Ini tabiat manusia. Namun yang menjadi masalah adalah jangan engkau lampiaskan ketika sedang marah. Marah boleh, karena tidak ada yang bisa terhindar dari sifat marah tersebut. Sebagaimana penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahwasanya marah tidak bisa dihilangkan dari hati seseorang, dari diri seseorang tidak bisa. Berarti pesan Rasulullah ini, la taghdab, jangan engkau marah, bukan berarti jangan tidak punya marah sama sekali, tidak bisa. Tapi la taghdab, jangan engkau lampiaskan ketika sedang marah. Berusaha untuk menahan kemarahan tersebut. Nah, ini mana la taghdab. Dan beliau sudah menyampaikan di antara caranya agar kita itu bisa menahan marah, bisa tidak melampiaskan kemarahan, yaitu dengan apa? Ta'awudz. Ya, ketika marah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu dari syaitan. Dan syaitan akan kabur ketika seorang itu ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim. Kalau masih marah juga, maka dia berusaha untuk berwudu. Dia coba berwudu, dia tenangkan dirinya, karena marah itu dari syaitan, dan syaitan itu sifatnya adalah panas. Dia mengambil air wudu, menyirami tubuhnya. Dengan demikian api itu bisa dipadamkan dengan air. Kalau tidak bisa juga, ketika dia berdiri, dia coba untuk duduk. Kalau duduk masih tidak bisa, dia berusaha untuk berbaring. Berbaring di atas tikar atau di atas tempat tidur tidak bisa, dia coba berbaring di atas lantai atau di atas tanah untuk menyadarkan dirinya kalau dia itu tidak punya apa-apanya, tidak punya apa-apa, dia hanyalah manusia yang lemah dari tanah. Kalau tidak bisa juga, atau dia bisa diam ketika sedang marah, ya, dia memilih untuk diam, tidak berkomentar. Atau dia memilih untuk menghindar ketika sedang marah, dia menghindar dari orang tersebut. Seandainya kalau ketemu dengan orang itu selalu membuat dia marah, maka dia berusaha untuk menghindar dan tidak bertemu dengan orang tersebut. Atau ketika sedang marah, dia berusaha untuk menghindar, dia pergi supaya tidak membuat dia semakin marah. Nah, dengan cara-cara seperti itu, dia tidak melampiaskannya kemarahannya tersebut. Ya. Kemudian dia juga selalu ingat, di antara cara agar kita itu bisa meredam kemarahan, yaitu mengingat tentang pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan nanti di hari kiamat ketika orang itu tidak marah. Di antaranya banyak sekali dalil-dalil dalam ayat Al-Quran. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Ya, yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa hitung-hitung. Kemudian dia ingat hadis-hadis Rasulullah, orang yang bisa menahan amarahnya akan diberikan bidadari,
akan dimasukkan ke dalam surga. Dengan demikian bisa menahan amarahnya tersebut. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke 22 ya. Hadis yang ke-22 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'atun." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala", ya, senantiasa cobaan itu menimpa seorang mukmin laki-laki, wal mukmina, seorang mukmin perempuan, fi nafsihi, baik kepada dirinya, wa waladihi, ataupun kepada anak-anaknya, wa malihi, kepada hartanya, hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sampai dia itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak punya kesalahan sama sekali. Masya Allah, ini juga kabar gembira bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, ketika dia selalu ditimpa musibah, selalu diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan cobaan itu Allah ingin memuliakan orang tersebut. Bisa jadi dengan cobaan ini Allah ingin memasukkan orang ini ke dalam surga. Allah ingin membersihkan dosa-dosanya. Mungkin dia tidak punya amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya. Allah ingin membersihkan dosa-dosa orang ini, yakni dengan memberinya ujian. Bahkan di sini kata Rasulullah, ujian itu akan senantiasa, ya, mayazalu, akan senantiasa, alias akan terus menempel, akan terus menyertai seorang mukmin. Sampai kapan ujian itu selesai? Sampai meninggal dunia. Kalau orang ini masih hidup, dia masih hidup di dunia ini, maka tidak pernah lepas dari ujian. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah betul-betul akan menguji manusia, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh-sungguh betul-betul kami akan menguji kalian dengan sedikit kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dengan berbagai macam ujian, bahkan itu silih berganti. Satu ujian selesai, datang ujian yang lain. Ya, selesai satu ujian, terus berlanjut ujian yang lain. Ya, mungkin dia berhenti sebentar untuk tersenyum, datang lagi ujian yang lain. Walaupun demikian, bukan berarti Allah itu sedang marah atau Allah sedang menghinakan orang tersebut. Bisa jadi ketika datangnya ujian yang terus-menerus itu, orang ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia bertemu dengan Allah tidak punya kesalahan sama sekali. Ini kabar gembira. Karena kalau orang bertemu dengan Allah masih punya kesalahan, maka tidak akan selamat. Meninggal dunia, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibersihkan di alam kubur ataupun di alam akhirat. Kalau di dunia ini dosa-dosanya belum selesai dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa dosa-dosa manusia itu akan dibersihkan dengan 4 tahapan. Yang pertama, tahapan di dunia. Di dunia ini tempat untuk membersihkan dosa-dosa, dan ini tahapan yang pertama. Dan ini kesempatan bagi orang yang masih hidup untuk membersihkan dosa-dosanya. Ya, baik dengan istighfar, dengan bertobat, ataupun dengan adanya musibah-musibah. Adanya musibah-musibah itu adalah untuk membersihkan dosa manusia. Kata Rasulullah SAW, sampai ada duri yang menusuk seseorang, menusuk badannya, menusuk tubuhnya atau menusuk kakinya, itu adalah untuk membersihkan dosa-dosanya. Ataupun dengan amalan-amalan soleh. Seorang mengerjakan amalan-amalan soleh, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, ya, itu semua akan membersihkan dosa-dosanya. Salat 5 waktu, as-salatul khamsa, wal jum'atu ilal jum'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna, majtunibal kabair, selagi orang itu menjauhi dosa-dosa besar.
Salat 5 waktu hari Jumat ke Jumat berikutnya, atau salat Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua kafaratun, untuk menghapus dosa-dosa. Kemudian umroh, kemudian ada ibadah haji, ibadah-ibadah yang lain, termasuk amalan-amalan soleh itu adalah untuk menghapus dosa. Amalan soleh apa saja? Ada amalan soleh yang disebutkan secara khusus seperti sholat, seperti puasa, seperti puasa-puasa tertentu. Ada puasa Arafah, kemudian ada puasa Asyura. Ini akan menghapus dosa 1 tahun atau menghapus dosa 2 tahun. Ini amalan-amalan yang disebutkan secara khusus. Atau amalan sholat secara umum itu menghapus dosa-dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, kemudian ikuti keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maka itu kesempatan ada di dunia. Namun kalau di dunia ini ternyata dosanya belum selesai diampuni oleh Allah, maka akan dihapus dosa-dosa itu nanti di alam kubur. Ini tahapan yang kedua. Di alam kubur ada siksaan. Tujuan dari siksaan di alam kubur adalah untuk menghapus dosa-dosa. Kalau sekali disiksa di alam kubur ternyata dosanya habis, alhamdulillah, setelah itu dia sudah mulai mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Tapi kalau dosanya belum selesai, maka terus disiksa di alam kubur sampai dia selesai dosa-dosanya. Ternyata di alam kubur belum selesai, maka akan dihapus nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar adanya siksaan, tergantung amalan seseorang. Kalau amalannya baik, dia akan menikmati padang mahsyar di saat manusia itu sedang kehausan, manusia sedang kepanasan. Kalau dia orang yang soleh, amalan solehnya banyak, dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan kenikmatan di padang mahsyar, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih minum dengan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hari menunggunya itu seperti menunggu waktu-waktu sholat. Padahal menunggu di padang mahsyar satu harinya itu bagaikan berapa? 50.000 tahun satu harinya. Ya, lamanya bagaikan lamanya satu hari di padang mahsyar itu seperti 50.000 tahun di dunia. Maka dinamakan Yaumul Qiyamah, hari manusia itu berdiri, karena mereka berdiri dengan sangat lama menunggu datang hisab, datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang yang mujrim, yang berbuat keburukan, mereka merasa menunggu dengan waktu yang sangat lama. Tapi kalau orang-orang yang beriman, yang orang-orang soleh, mereka menunggunya sangat singkat, ya, seperti menunggu waktu-waktu sholat. Nah, orang yang mendapatkan siksaan di padang mahsyar itu untuk membersihkan dosa-dosanya. Di padang mahsyar ternyata belum selesai dibersihkan, barulah nanti akan dibersihkan di neraka. Dibakar di api neraka, itu pembersihan yang paling terakhir. Kalau di neraka sudah selesai dosa-dosanya, akan dimasukkan ke dalam surga. Bagi orang-orang yang memiliki iman di dalam hati, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bahkan ada orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Orang yang paling terakhir keluar dari neraka, ya. Karena saking buruknya orang ini, dia hanya punya keimanan hanya sebesar biji sawi ataupun sebesar semut yang paling kecil. Itu pun dikeluarkan dari neraka. Tapi itu paling terakhir. Bayangkan, paling terakhir, ya. Dibakar sesaat saja di neraka, itu sudah sangat menyedihkan, sangat menyakitkan, apalagi dengan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kesempatan di dunia ini untuk membersihkan dosa-dosa, termasuk dengan adanya musibah yang silih berganti menimpa seseorang, maka bergembiralah. Bisa jadi dengan musibah-musibah itu Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dosa-dosanya, sehingga ketika bertemu dengan Allah dalam kondisi sudah suci, tidak punya dosa sama sekali, tidak mendapatkan siksaan sama sekali, di alam kuburnya langsung mendapatkan nikmat, di padang mahsyarnya mendapatkan nikmat, apalagi nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hisaban yasira, hisab yang sangat mudah, bahkan mungkin ada yang tanpa hisab, ya.
langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Taib. Ini seorang senantiasa bersabar, ya. Kalau seandainya dia selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sejatinya untuk membersihkan dosa-dosanya. Karena ada orang yang mungkin ya diuji oleh Allah dengan sakit yang menahun, ya, di atas tempat tidurnya tidak bisa bergerak, sakit dengan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun mungkin dia diuji dengan stroke, diuji dengan penyakit-penyakit tertentu, mungkin diuji dengan pernapasan, kemana-mana harus membawa oksigen, dan seterusnya, sampai meninggal dunia seperti itu. Nah, bisa jadi itu semua Allah ingin memuliakan orang ini, Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Ya, taib. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah ibni Husnin fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibnu Qais. Al-Hurr ibnu Qais wa kana min nafar alladhi yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra'u ashabi majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbanan. Faqala Uyainah li ibni akhi, ya ibni akhi laka wajhun inda hadzal amir fasta'dan li alaihi. Fasta'dana fa'adhina lahu Umar. Falamma dakhala qala hayya ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazlin wala fala tahkum fina bil adli. Faghadiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hatta hamma ay yuqi'a bihi. Faqala lahu al-Hurr ya amiral mu'minin, inna Allah ta'ala qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin wa inna hadha minal jahilin. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabullahi ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, datang yaitu seorang yang bernama Uyainah ibni Husnin. Kemudian fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibni Qais. Dia singgah di rumah anak saudaranya, berarti keponakan. Dia singgah di rumah keponakannya, yaitu bernama al-Hurr ibni Qais. Dan al-Hurr ibni Qais ini kana minan nafaril ladzi yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Termasuk salah satu orang yang dekat dengan sahabat Umar ibn Khattab. Ini tatkala sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka Al-Hurr bin Qais ini salah satu yang dekat dengan Umar bin Khattab. Wa kana qurra, dia termasuk qurra, penghafal Al-Qur'an, dan ashabi majlisi Umar, tempat duduknya atau tempat berdiskusinya atau tempat bermusyawarahnya Umar bin Khattab, teman duduknya Umar bin Khattab untuk bermusyawarah. Kahulan kanu au subbanan, karena sahabat Umar bin Khattab itu memiliki beberapa orang yang menjadi teman musyawarah, apakah kuhulan, orang yang sudah senior, yang sudah tua, atau subbanan, atau anak-anak yang atau orang-orang yang masih muda. Faqala Uyainah li ibni akhihi, maka berkatalah Uyainah kepada anak saudaranya ini, kepada keponakannya, ya ibni akhi, wahai keponakanku, engkau memiliki kedudukan di mata Umar ibn Khattab, di mata Amiril Mukminin. Maka minta izinlah kepada Umar untuk saya bisa bertemu dengan Umar ibn Khattab. Fasta'dana fa'adina lahu Umar. Ketika dia minta izin, sahabat Umar pun mengizinkan dia untuk bertemu dengannya. Falamma dakhala, ketika Uyainah ini masuk menemui Umar, qala, langsung berkata, ya, Hayya ibnal Khattab. Tanpa salam, tanpa basa-basi, langsung Hai ya ibnal Khattab, ya. Hai itu ucapan mengherdik, ya. Hai, ya, kayak bahasa kita, Jadi enggak salam, enggak apa, enggak manggil wahai
Amirul Mukminin, wahai presiden, wahai baginda. Bukan seperti itu, langsung gitu ya. Dan tidak memanggil nama sahabat Umar, langsung Ibnul Khattab, enggak nyebut namanya sama sekali. Ibnu Khattab, wahai Ibnu Khattab. Ucapan mengherdik. Wallahi ma tu'tinal khazal. Demi Allah, engkau tidak memberikan kami harta yang banyak. Alias kamu harta itu kamu simpan, kamu buat untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, kamu enggak kasih kami harta yang cukup. Wahai Ibnu Khattab, demi Allah kamu tidak kasih kepada kami harta yang banyak. Wala tahkum fina bil adl. Dan juga engkau tidak berhukum dengan adil. Engkau tidak adil ya ketika berhukum. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu. Maka sahabat Umar pun marah mendengar ucapan tersebut. Hatta hama ayyuqa bihi. Sampai dia ingin untuk memukul orang tersebut. Faqala lahul hurru. Maka berkatalah keponakannya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya, ambillah maaf untuk mereka, wa'mur bil urfi, dan perintahkan yang ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Sesungguhnya orang ini minal jahilin. Sesungguhnya orang ini yaitu Uyainah bin Husni termasuk orang-orang jahil. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, sahabat Umar bin Khattab tidak melampauinya ketika mendengar ayat tersebut dibaca. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Dan sahabat Umar bin Khattab selalu berhenti di hadapan kitab atau di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini merupakan kisah yang sangat menakjubkan tentang kesabaran Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bisa menahan emosinya, menahan amarahnya ketika dia direndahkan, ketika dia dipancing emosinya tersebut. Dan ada berbagai sebab yang membuat Umar itu emosi, dan memang pantas dia itu harus emosi. Di antaranya yang pertama, orang ini enggak beradab. Masuk menemui presiden ya, langsung tidak ada salam, tidak ada permisi, langsung berkata, panggilnya itu panggilan yang mengherdik, wahai ya, Ibnu Khattab. Kemudian menuduh sahabat Umar yang bukan-bukan. Engkau memberi kami harta yang sedikit, alias harta itu banyak kamu ambil sendiri, kamu pakai buat keluargamu. Padahal kita tahu Umar itu paling hati-hati, tidak sembarangan menggunakan harta kaum muslimin. Sampai disebutkan anaknya datang menemui sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar menggunakan lampu pelita dan itu dari uang negara. Maka beliau bertanya, siapa yang datang? Kata orang ini, saya anaknya beliau, anaknya Umar bin Khattab. Maka kata Umar bin Khattab, engkau datang untuk keperluan apa? Keperluan pribadi, keperluan keluarga, atau untuk keperluan negara? Kata anaknya, saya datang untuk keperluan pribadi, keperluan keluarga. Beliau pun mematikan lampu tersebut, baru mempersilakan anaknya ini masuk. Bayangkan, sampai pelita saja beliau tidak pakai untuk kebutuhan pribadi. Kalau untuk urusan negara, lampu ini bisa dipakai untuk mereka berdiskusi atau konsultasi. Tapi kalau untuk keluarga, dia matikan lampu, mereka gelap-gelapan berbicara atau berdiskusi dengan anaknya tersebut. Sebegitu adilnya atau sebegitu beliau amanahnya terhadap harta rakyat, masih dituduh engkau kasih kami harta cuma sedikit, alias hartanya kamu pakai sendiri, ya, dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kemudian engkau orang yang tidak adil, ya. Padahal sahabat Umar bin Khattab sangat adil, ya, bahkan terhadap orang-orang yang bukan kaum muslimin. Beliau ya, lebih mementingkan keadilan. Walaupun mungkin ada dari kaum muslimin yang kedudukannya atau menjadi perwakilan Umar bin Khattab. Pernah terjadi kisah seorang gubernur dengan seorang Yahudi, yang mana gubernur ini ingin menyerobot tanah orang Yahudi tersebut.
Maka datanglah Yahudi ini menghadap kepada Umar bin Khattab, kemudian mengadukan tentang gubernur tersebut. Ya, beliau pun menulis surat kepada gubernur itu untuk membebaskan tanah orang Yahudi tersebut. Bagaimana adilnya sahabat Umar bin Khattab tapi dituduh dengan yang bukan-bukan. Ya. Dan dituduh ini beliau sudah bekerja dengan maksimal. Ya, beliau dituduh tidak adil, menggunakan harta dengan tidak baik, padahal beliau sudah maksimal mengurus negara. Kalau mungkin dia nggak maksimal, ya ketika dituduh seperti itu nggak terlalu marah gitu ya. Ya wajar, kamu bilang saya korupsi, kamu bilang saya nggak adil ya, karena dia nggak maksimal, dia nggak adil. Ketika dituduh seperti itu dia nggak marah atau nggak begitu marah, karena memang benar. Tapi ini nggak sesuai dengan yang dia tuduhkan, membuat Umar ini bisa marah. Tapi ketika diingatkan, dibacakan sebuah ayat, sahabat Umar bin Khattab, kata Anas bin Malik, beliau tidak melampaui ayat tersebut sedikit pun, langsung berhenti di hadapan ayat tersebut. Beliau tidak marah, memaafkan orang yang menuduhnya bukan-bukan tersebut. Ini contoh bagaimana sahabat Umar bin Khattab bisa menahan amarahnya, apalagi di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi ini menceritakan tentang kesabaran Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berhadapan dengan salah satu dari orang Badui. Kita tahu orang Badui orangnya keras, ya. Bahkan orang ini yaitu Uyainah bin Husain ini disebutkan dia masuk Islam kemudian murtad ketika Rasulullah meninggal dunia, lalu dia masuk Islam lagi sehingga datang bertemu dengan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Lalu menuduh Umar dengan yang bukan-bukan, tidak sesuai kenyataannya. Namun sahabat Umar bin Khattab ketika dibacakan ayat ini, beliau langsung sabar, beliau langsung menahan dirinya, lebih mendahulukan ayat Allah daripada egonya, tidak melawan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan dengan ayat Allah, beliau langsung berhenti, beliau tidak mau mendahulukan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat Ibnu Abbas di sini memuji beliau, wa kana waqafan inda kitabillah. Kebiasaan atau keseringan Umar bin Khattab itu adalah waqafan. Beliau itu selalu berhenti ketika sudah dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya pendapat misalkan, kemudian tiba-tiba dibacakan ayat Allah, maka beliau pengagungannya kepada ayat Allah, beliau menarik ucapannya atau beliau tidak mau mendahulukan ayat Allah, tidak mau melampaui ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih mendahulukan ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa sahabat Umar bin Khattab pernah berkhutbah, kemudian beliau melarang kaum muslimin untuk menaikkan mahar. Nah, di masyarakat ketika itu sebagian wali itu mulai menaikkan mahar untuk putri mereka. Maka beliau berkata, naik ke atas mimbar, lalu beliau berkata, la taghulu shadaqatin nisa, wahai kaum muslimin, jangan kalian menaikkan mahar untuk wanita. Fa innaha law kanat mukarramatan fid dunya aw taqwa indallahi kana aulakum wa haqqukum bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mahar yang mahal itu membuat kalian mulia di dunia dan lebih bertakwa di sisi Allah, maka Rasulullah sudah melakukan itu. Kata beliau, ma asdaqa imra'atu min nisaihi wala asdaqati imra'atun min banatihi akthar min ifnatai asyara auqiyah. Sesungguhnya mahar istri-istri Rasulullah dan juga mahar putri-putri Rasulullah itu tidak lebih dari 12 uqiyah. Ya, hanya sekitar 4 dinar atau sekitarnya. Kemudian inna rajula la yusaqqilu shadaqatan imra'atihi hatta yakuna laha adawatun fi nafsihi. Sesungguhnya seseorang ketika menaikkan mahar untuk perempuan mereka atau untuk putri mereka itu menjadi permusuhan bagi dirinya sendiri. Atau orang itu pengen jadi bangga-banggaan kalau putrinya itu maharnya lebih besar, atau ketika dia kasih mahar banyak itu bisa dia bangga dengan mahar yang banyak tersebut. Maka beliau melarang, jangan kalian naikkan mahar. Begitu sudah turun, datang seorang wanita menemui sahabat Umar bin Khattab, lalu berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, engkau melarang kami untuk membayar mahar atau minta mahar yang banyak, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, fala ta'khudhu minhu syai'an, ya, mohon maaf, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudh minhu syai'a. Apabila kalian telah memberi mahar kepada wanita-wanita itu dengan kintoro itu harta yang banyak, ya, maka jangan kalian ambil kembali mahar tersebut. Baik. Maka sahabat Umar Khattab naik lagi ke atas mimbar, lalu berkata, wahai kaum muslimin, saya meralat ucapan saya, ternyata ucapan saya itu keliru. Yang betul, terserah kalian mau mahar besar, mahar yang tinggi atau mahar yang kecil, itu terserah kalian. Karena Allah sudah berfirman, yaitu wa ataitum ihdahunna qintara. Masya Allah. Padahal yang
kasih masukan itu rakyat biasa dan bukan laki-laki, perempuan yang kasih masukan. Bukan penasehatnya, bukan ajudannya, tapi yang kasih masukan adalah perempuan rakyat biasa. Tapi karena ini berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, beliau menerima dan beliau meralat ucapannya, langsung beliau sampaikan kepada kaum muslimin. Disebutkan juga ketika beliau di atas kendaraan, kemudian ada orang tua, ada nenek-nenek tua yang memanggilnya, ingin menyampaikan sesuatu kepada sahabat Umar ibn Khattab. Maka beliau pun turun dari tunggangannya, kemudian mendekat kepada nenek-nenek tersebut untuk mendengar ucapan nenek tersebut. Kata pengawal-pengawalnya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu menghinakan dirimu dengan turun dari kendaraanmu kemudian kamu menghampiri nenek-nenek tersebut? Seharusnya suruh aja dia datang kepadamu, tapi dia memanggil kamu untuk datang kepadanya." Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Bagaimana saya tidak mau mendengar ucapannya? Allah saja dari langit yang ketujuh mendengar ucapannya ketika dia mengadu kepada Rasulullah SAW, yaitu Haulah binti Tha'labah dalam surat Mujadilah, yang mana wanita ini mengadukan tentang suaminya, tentang zihar. Allah mendengar ucapan wanita tersebut. Allah saja mendengar ucapannya, kenapa Umar enggak mau mendengar ucapan Haulah binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala. Lihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab ketika berhadapan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengedepankan ayat Allah Subhanahu wa taala dan membuang semua egonya atau membuang semua pendapatnya, lebih mengedepankan ayat Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas, kami persilakan. Nah, Ustaz, tentang marah, apakah ada pengecualian seperti marah yang dibolehkan atau bahkan mungkin marah yang diperintahkan, karena Allah sendiri punya sifat marah atau murka, Ustaz. Nah, dan bagaimana kita bisa memposisikan diri kapan kita harus marah dan kapan kita harus menahan marah, Ustaz? Apakah marah itu ada yang dibolehkan? Ya. Jadi seseorang itu dia suka, dia benci, dia mencintai, atau dia bermusuhan, itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ciri-ciri orang-orang yang beriman, ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang mencintai karena Allah, mereka membenci, mereka marah juga, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau marahnya itu karena Allah, maka ini marah yang terpuji. Dia mencintai sesuatu atau mencintai seseorang karena Allah, itu juga menjadi terpuji. Sebagaimana dia kalau marah kepada seseorang atau dia marah kepada sesuatu juga karena Allah, maka ini menjadi marah yang terpuji. Ya. Contohnya apa? Dia marah kepada kemaksiatan, dia marah kepada orang-orang yang berbuat keburukan, maka ini marah yang terpuji. Ya, karena dia marah apa-apa yang dibenci oleh Allah, dia benci, dia marah kepada hal-hal yang dimarahi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia benci, dia marah kepada orang-orang kafir, maka ini marah yang terpuji. Kenapa? Karena dia marah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah benci, Allah marah kepada orang-orang kafir, dia pun marah kepada orang-orang kafir. Ketika Allah, ketika Rasulnya dihinakan, dilecehkan, kemudian dia marah, maka ini marah yang terpuji, bahkan wajib. Ya, dia wajib marah ketika Allah dan Rasulnya dihinakan. Sebagaimana dia marah kepada orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya, maka ini marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini marah yang diizinkan dan juga ini marah yang disyariatkan. Ya. Tapi kalau marah yang berlebihan, marah artinya dia melampiaskan kemarahannya itu. Jadi marah itu sudah bukan karena kemaslahatan, bukan lagi karena Allah, tapi sudah untuk melampiaskan kekecewaannya, kekesalannya dalam diri. Nah, inilah yang tidak terpuji. Kita marah kepada istri, kita marah kepada anak, ini kalau tidak melebihi batas, ya, ini dibolehkan. Ya. Bahkan ada waktunya kita itu marah karena keburukan mereka, karena
perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita marah tidak masalah. Tapi bukan berarti kita melampiaskan untuk kekesalan kita atau emosi kita. Marah kepada anak yang tidak taat, ya kita marah ya untuk mendidik anak tersebut agar bisa taat, agar bisa diatur. Nah, ini marah yang terpuji. Tapi kalau marah untuk melampiaskan emosinya, maka ini yang tercela. Dan ini yang dilarang. Dan tadi kita jelaskan bahwasanya marah itu tabiat manusia. Ya, tapi kalau dia bisa menahannya, dia tidak melampiaskan kemarahannya, maka inilah orang-orang yang sabar. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik. Sampun. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.